Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Sri Asih, salah satu film jagoan lokal yang udah tayang di bioskop udah sekitar seminggu. Dan udah mulai banyak nih yang ngebahas soal spoilernya, terutama ending dan post credit scene-nya, dan juga hal-hal detail yang ada di filmnya. Pokoknya kita juga bakal ngebahas di sini ending dan post credit scene dari film Sri Asih. Dan make sure kalian udah nonton filmnya, karena yang bakal gue bahas di sini adalah spoiler dari filmnya. Pokoknya semua bakal kita bahas di sini. So udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ending dan post credit scene dari film Sri Asih. Let's explore this universe. Sri Asih ini menceritakan backstory dari seorang karakter bernama Alana yang adalah titisan dari Dewi Asih, yang ceritanya diceritain detail banget ya tentang history dari Dewi Asih di sini dan titisan-titisannya. Pokoknya Alana ini adalah seorang gadis yatim piatu. Dia tinggal di sebuah panti asuhan yang kayaknya sih di daerah Semarang ya, kalau dilihat dari aksen Jawanya. Dia juga punya teman masa kecil yang bernama Tangguh, yang dimana Tangguh ini juga ketemu waktu pas dia gede ya, dan akhirnya jadi partnernya Alana waktu melawan villainnya mereka. Dan sejak kecil si Alana ini udah dimunculkan atau diperkenalkan sifat-sifat heroismnya, sifat-sifat kepahlawanannya dia yang dia juga ajarkan kepada Tangguh untuk membela dirinya sendiri. Alana ini orang tuanya seperti yang kita tahu di sini meninggal ketika Alana masih dalam kandungan ya. Ibunya yang masih hamil 5 bulan itu ngidam pengen banget ngelihat gunung berapi, dan akhirnya ada insiden di situ di mana ada hubungannya sama Dewi Api yang meneror mereka, yang akhirnya bikin mobil kedua orang tuanya ini kecelakaan, bapaknya meninggal, dan akhirnya ibunya ini terpaksa harus melahirkan Alana secara prematur di dalam mobil padahal kandungannya masih 5 bulan, dibantu sama seorang nenek misterius. Nah, yang mau gue bahas dulu nih, yang bagian si neneknya ini dulu nih. Nenek ini menarik ya, karena kok out of nowhere tiba-tiba nongol buat nolongin si emaknya Alana. Nah, Bang Jokan udah konfirmasi nih guys. Jadi nenek yang muncul di sini di film Sri Asih adalah nenek yang sama yang juga muncul di film Gundala yang membacakan puisi di dalam bus. Di scene itu ada si Sancaka juga di situ yang akhirnya memotivasi si Sancaka untuk menjadi superhero Gundala. Nah, menariknya di sini si sosok nenek ini kayak mengambil role-nya Stanley versi Bumi Langit Cinematic Universe ya. Tapi kalau Stanley MCU kan udah nggak ada ya. Ini kayak mengambil role-nya si Stanley-nya Bumi Langit Cinematic Universe yang bakal jadi cameo di berbagai filmnya. Dan bukan cuman cameo, dia yang akan berperan sebagai orang yang mungkin memotivasi atau membantu lahirnya para adisatria-adisatrianya Bumi Langit ini untuk nantinya, pokoknya dia perannya besar lah si nenek ini. Ya, kita tahu di film Gundala dia yang memotivasi Gundala, dan di film ini membantu kelahiran dari Alana. Nah, agak mencurigakan juga apakah si nenek ini adalah bagian dari kelompok jaga bumi. Karena kalau kita lihat lagi ya, ada satu artikel yang muncul di markasnya Nenek Mariani, di mana memperlihatkan berita tentang letusan Gunung Merapi. Terus juga ada clue-clue tentang jejak-jejaknya Alana di situ. Jadi Gua curiga kalau mungkin si nenek ini adalah salah satu anggota dari jaga bumi yang mengikuti kemanapun si Alana ini, atau si emak dari sejak Alana ini masih dalam kandungan, kemanapun dia pergi, ini mereka tuh selalu diikuti untuk tujuan melindungi gitu. Jadi ketika ada insiden kayak yang terjadi di Gunung Merapi ini, kelompok jaga bumi ini sigap dengan siapapun yang nantinya ada di lokasi itu untuk membantu. Yang in case di sini, di case ini adalah si nenek ini. Jadi perannya di sini udah jelas ya, ada dua. Di Gundala sebagai orang yang memotivasi Gundala, dan di sini sebagai orang yang membantu melahirkan Alana. Nah, ada juga yang mencurigai kalau nenek ini adalah salah satu karakter yang juga eksis di komik, yang mengambil referensi dari karakter yang bernama Siti Gahara. Siti Gahara ini dikenal sebagai putri jin yang punya berbagai macam kekuatan, dari mulai terbang, memanggil pasukan mistik, ahli menggunakan pedang, dan memiliki kemampuan sihir yang tinggi. Jadi dia ini putri jin. Siti Gahara juga dikenal hidup satu zaman sama Dewi Asih dan juga Dewi Api. Nah, kalau bener nih ini si Siti Gahara, itu artinya di sini Siti Gahara itu menggunakan sihirnya untuk menyamar menjadi manusia ya, atau menjadi sosok nenek ini dalam prosesnya dia mencari atau melindungi
si calon-calon adisatria ini. Jadi poinnya dia adalah dia tuh mirip-mirip juga sama kayak si kelompok jaga bumi, cuman perannya dia lebih besar karena dia juga punya power sebenarnya. Ini juga menjadi salah satu tujuannya karena dia eksis di zaman yang sama barengan sama Dewi Asih dan Dewi Api. Mungkin posisinya dia ini menjadi counter dari atau lawan dari Dewi Api ya. Jadi salah satu tujuannya untuk melindungi Alana di sini dan membantu Alana di sini adalah karena tujuannya dia juga yakin kalau Dewi Asih mampu untuk mengalahkan Dewi Api dan titisannya ini harus dia lindungi. Jadi itu kalau memang benar sosok nenek ini adalah si Tigahara. Tapi ya balik lagi ini cuma teori ya guys yang gue temukan. Yang pasti peran nenek ini bukan cuma melahirkan. Setelah melahirkan dia yang merawat mungkin beberapa saat sampai akhirnya dibawalah ke panti asuhan, dimana tempat si Alana ini akhirnya tumbuh dan menjadi gadis, dan sampai akhirnya dia itu diadopsi sama Ibu Sarita. Yang dimana Ibu Sarita ini juga ternyata adalah anggota dari kelompok jaga bumi. Tujuan dari Ibu Sarita ini mengadopsi Alana ini juga tujuannya untuk mempersiapkan Alana untuk menjadi Sri Asih. Jadi kelompok jaga bumi kan kita tahu mereka tuh benar-benar men-tracking dan juga melindungi sosok-sosok atau lini keturunan dari Sri Asih. Jadi mereka nge-tracking ketemunya di Alana, ketemu oh ternyata hilangnya di sini dan akhirnya dirawat di sini, sampai akhirnya harus ada di antara mereka yang mengadopsi Alana dan melatih Alana bela diri, cara mengendalikan emosi supaya dia tidak bisa termakan sama Dewi Api, yang dimana Dewi Api ini mencoba untuk mengendalikan Alana supaya dia tidak menjadi titisan dari Dewi Asih. Jadi tujuannya jelas dari awal Ibu Sarita ini mengadopsi Alana dengan tujuan utamanya adalah untuk membentuk Alana supaya dia on the track untuk menjadi titisan dari Dewi Asih. Jadi menahan emosi, terus belajar bela diri. Makanya sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kalau di filmnya si Ibu Sarita ini adalah pengusaha pesawat. Dia punya pesawat gitu kan, pengusaha pesawat. Ini kayak mungkin terinspirasi dari sosok di dunia nyata. Ini adalah Ibu Susi ya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, dimana dia punya Susi Air. Pesawatnya juga kecil-kecil kayak gini ya. Jadi mungkin terinspirasi dari sosok itu. Tapi akhirnya si Ibu Sarita ini karena dia punya tugas besar untuk menjaga Alana dan mempersiapkan Alana ini, dia tidak kayak melanjutkan bisnisnya atau mungkin sengaja mempersiapkan Alana untuk menjadi pewaris bisnisnya gitu ya. Enggak, dia melatih Alana bela diri, MMA, dengan tujuan supaya Alana ini bisa mengendalikan emosi. Alana ini juga kayak rentan banget gitu loh. Dia tuh ada di tengah-tengah. Kalau dia belok sedikit terpengaruh dengan amarahnya, dia bisa jadi ancur-ancuran banget dipengaruhi sama Dewi Api. Sedangkan kalau dia bisa mengendalikan itu, dia akhirnya bakal menjadi titisan dari Dewi Asih. Jadi selama hidupnya dia ini, dari dia kecil, dia selalu dihantui sama Dewi Api. Dan ini jadi strugglingnya dia untuk melawan bagaimana caranya biar dia tidak masuk atau tidak terpengaruh dengan amarah. Ghazul atau Ghani Zulham. Yang menarik adalah di film ini ternyata dia juga yang menjadi dalang dari semua konflik yang ada di film Gundala. Dia juga nih yang jadi mastermind dari konflik yang terjadi di film itu. Di film Gundala kita tahu dia memanfaatkan Pengkor dan juga Gundala untuk membangkitkan Kiwi Lawuk, dimana Kiwi Lawuk ini adalah salah satu panglima dari Dewi Api yang menjadi sosok paling utama yang akan mereka bangkitkan dalam proses apapun yang mereka lakukan di sini ya, membangkitkan 5 panglima Dewi Api dan akhirnya akan membangkitkan Dewi Api itu sendiri. Di film ini Ghazul itu memanfaatkan 2 orang, Prayogo dan Jatmiko. Pertama dia memanfaatkan Prayogo untuk tujuan dimana dia mendukung ya Prayogo ini untuk membasmi orang miskin. Prayogo ini punya vision kalau dunia ini tuh nggak pantas dihidupi sama orang miskin, cuma pantas dihidupi sama orang-orang kaya aja. Nah, Ghazul ini mendukung rencananya si Prayogo ini dan akhirnya dapat trust. Di samping itu, si Ghazul ini juga ngasih kalung imitasi dari kalung roh setan. Jadi dipercayakan kepada si Prayogo dan mungkin ya diiming-imingin kalau nih kalung nantinya bisa memberikan lu kekuatan kalau nantinya lu bisa menumbalkan 1000 orang atau 1000 jiwa. Yang dimana konteks tumbal 1000 jiwa ini ada 2 pengertian atau ada 2 persepsi dari 2 pihak yang berbeda. Pertama, yang dianggap sama Prayogo dan juga disangka sama si kelompok jaga bumi, Prayogo ini sebagai pemegang batu roh setan,
dia membutuhkan 1000 jiwa untuk membangkitkan roh itu. Sedangkan ternyata tujuan membangkitkan 1000 tumbal ini adalah untuk membangkitkan 1000 iblis pasukan bawahannya roh setan. Jadi si Gazul punya rencana sendiri, tapi dianggap sama si Prayogo kalau dia harus melakukan 1000 jiwa tumbal dulu nih, baru dia bisa jadi roh setan. Padahal itu cuma palsu, dan tujuan dari 1000 jiwa itu justru untuk membangkitkan pasukannya si roh setan ini. Nah, seperti yang kita tahu, caranya si Prayogo ini untuk mengumpulkan 1000 jiwa adalah mencoba menggusur berbagai rusun untuk nanti dijadikan real estate ya sama dia ya. Yang mau nggak mau, orang-orang yang ada di rusun itu harus keluar dan harus mengungsi. Dan disitulah perannya si Gazul dengan kelompoknya dia mengumpulkan orang-orang yang diungsikan ini ke satu tempat yang nantinya bakal dikorbankan semuanya atau bakal ditumbalkan 1000 jiwa ini untuk membangkitkan 1000 pasukan setan bawahannya roh setan. Nah, tempat dikumpulkannya para pengungsi ini juga menarik karena ini adalah tempat bekas kerajaan setan. Jadi zaman dulu diceritakan kalau di filmnya ya, zaman dulu di tempat itu adalah tempat berdirinya kerajaan setan, dimana nama pabriknya, tempat yang orang-orang disekap ini adalah pabrik Sinar Sentosa, dimana di situ juga harus dilakukan tumbal secara bersamaan 1000 jiwa supaya jiwa-jiwa di neraka nih, iblis-iblis ini bisa bangkit dan nantinya akan membantu panglima-panglimanya Dewi Api untuk nantinya menguasai dunia atau apapun ya tujuannya nanti ya. Kita masih belum tahu tujuan besarnya tuh sebenarnya apa gitu. Nah, yang pinternya lagi, si Gazul ini bukan cuma memanfaatkan Prayogo untuk mengumpulkan 1000 jiwa, tapi memanfaatkan Prayogo untuk menipu Sri Asih dan kelompok Jaga Bumi. Jadi dengan Gazul memberikan kalung imitasi roh setan, ini membuat kelompok Jaga Bumi dan Sri Asih mempercayai kalau Prayogo adalah si roh setannya. Jadi mereka membuang banyak waktu untuk mengincar Prayogo, padahal bukan Prayogo orang yang menjadi sosok roh setan itu sendiri. Waktunya banyak terbuang sehingga Gazul dan kelompoknya yang lain ini leluasa untuk mengumpulkan lebih banyak lagi orang sampai nantinya mendekati angka 1000, dan nantinya seperti kita tahu di film ini akan diledakkan bom yang nantinya 1000 jiwa ini akan mati, dan ya kita tahulah akan membangkitkan kelompok 1000 iblis itu. Nah, beruntungnya si Eyang Mariani ini inget ya, ini agak janggal juga sebenarnya, cuma gara-gara lupa doang. Eyang Mariani ingat kalau ternyata 1000 jiwa, tumbal 1000 jiwa ini harus dilakukan secara bersamaan, dan dari situlah mulai Tusikala mendapatkan clue kalau di sini tempatnya di pabrik Sinar Sentosa, dan akhirnya mereka ke sana dan ternyata di sana sudah dijaga sama sosok roh setan yang ternyata tidak perlu dibangkitkan, dia emang sudah ada. Cuma perlu hostnya aja untuk nantinya diberikan kalung yang nantinya akan membuat si roh setan di dalam kalung itu mempengaruhi jiwa si pemakainya, yaitu si Jatmiko. Nah, Jatmiko juga menarik nih guys. Roh setan ini menjadi the main villain di film ini, yang ternyata kalungnya ini sudah aktif ya, nggak kayak yang dikasih ke Prayogo yang dibohong-bohongin ya. Dan dia menunjuk Jatmiko, seorang polisi yang penuh dengan amarah, untuk menjadi avatar baru, ini gue bilang avatar, dari si roh setan ini, dimana butuh jiwa yang penuh dengan amarah untuk nantinya jiwanya ini dipengaruhi sama energi yang ada di batu roh setan ini, supaya roh setan ini bisa menguasai jiwa yang penuh amarah itu. Jadi match deh antara roh yang ada di kalung itu dengan jiwa si pemakainya. Cluenya tuh bisa kita temuin di dialog antara Ganda Hamdan dan Gazul, dimana di sini gue bacain ya dialognya. Si Ganda Hamdan ini bertanya, kalau roh setan sepenting itu, kenapa nggak dikasih roh setan itu ke saya? Kan saya udah setia sama Bapak. Terus dijawab juga sama Gazul yang bilang, tidak, amarah kamu belum juga cukup untuk memegang roh setan. Dan lebih penting lagi, saya butuh kamu untuk selalu ada di sisi saya. Jadi kuncinya di sini adalah amarah ya. Terus juga dijelasin ya sama Eyang Mariani kalau roh setan ini adalah roh yang penuh dendam dan juga amarah. Tapi kalau kita nge-refer ke komik, ini di komik Bumi Langit Pusaka, ini batu setan ini diisi oleh dendam Culuwika kepada Godam, dimana kekalahannya melawan Godam membuat dia bersekutu dengan roh jahat yang ada di batu setan, sampai akhirnya dia menjadi sosok yang dikenal sebagai roh setan. Terus juga di Jagat Revolusi, roh setan ini diceritakan sebagai sebuah entitas yang lahir dari energi negatif manusia, termasuk kemarahan selama masa peperangan, dimana terkumpul amarah-amarah ini dalam sebuah kristal yang bernama batu setan. Dan batu setan ini akan memberikan penggunanya kekuatan yang besar dengan ganti jiwa mereka yang akan dibuat pendendam dan dikonsumsi sama roh
roh yang ada di dalam batu setan itu. So, intinya adalah amarah menjadi kunci dari penunjukan siapa pemegang dari batu setan ini. Dan kita lihat sosok Jatmiko ini dari awal, walaupun dia secara singkat, tapi kita bisa mengerti kalau dia tuh dipenuhi dengan amarah yang dia pendam karena dia melihat institusi polisinya dia ini yang korup, dan dia itu nggak bisa ngapa-ngapain untuk mencegah korupnya institusi dia itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain selain cuman ngikut aja, padahal dia sangat-sangat marah dengan kondisi yang terjadi di institusi tempat dia kerja itu. Karena itu ditunjuklah si Jatmiko sebagai avatar atau pemegang dari batu roh setan ini. Yang kita lihat kalau di film itu terjadi ketika di apartemen atau di rumah susunnya si Jatmiko, datanglah sosok gagak dengan mata merah, yang scene ini tuh keren banget menurut gue. Datanglah yang menjadi clue kalau ini menjadi awal penunjukan si Jatmiko sebagai avatar atau pemegang dari batu roh setan. Dan sejak dari situ dimulailah rencana yang disusun secara rapi sama Jatmiko untuk nantinya membuat Alana dan Prayogo ini beradu dan membuang waktunya Alana supaya Alana tuh ngejarnya Prayoga aja, bukan ngejar gue, supaya gue bisa berfokus untuk membangkitkan pasukan 1000 iblis dalam ritual tumbal 1000 jiwa. Nah, si Jatmiko ini mulai merencanakan rencananya ini dengan sangat matang ya. Dia kayaknya juga dibantu sama Gazul nih. Ini rencananya dimulai dengan menyuruh cewek-cewekannya si Matteo untuk menunjukkan video fightingnya Alana, dimana kita tahu Matteo ini panasan orangnya ya, nggak boleh ngelihat fighter yang jagoan dikit, bawaannya pengen ditantang sama dia. Terus dia ngomporin Matteo dengan narasi kalau Alana nih nggak pernah kalah sekalipun, yang bikin Matteonya panas dan akhirnya pengen menantang si Alana. Dan seperti pertarungan-pertarungan yang kita lihat sebelumnya, selalu ada jagal yang mencoba ngeset pertarungan antara Matteo dengan lawannya, dimana dia juga mencoba untuk menyuap Alana untuk jatuh di ronde ketiga supaya si Matteo ini puas, dia bisa menang. Dan caranya jagal untuk nawarin ini juga agak ngeselin ya, bikin si Sarita ini emosi dan nggak mau. Tapi karena si Alana ini sayang ya sama sasananya dia, nggak pengen sasananya dia ini diganggu, akhirnya ya dia mengambil tawaran itu dengan tujuan ya udah gua hajar aja habis-habisan sampai ronde ketiga, akhirnya gua jatuh. Tapi ada permasalahan di mana si Alana ini masih ada permasalahan amarah yang masih belum bisa dia kontrol. Dan yang kita tahu akhirnya fightingnya berakhir dengan si Alana yang tidak bisa mengendalikan amarahnya dan menghajar Matteo ini habis-habisan guys. Dan akibatnya Jagao dan anak buahnya ini menjadi marah dan menghajar Sarita sampai bikin si Sarita ini koma. Nah, Sarita koma, akhirnya si Alana jadi emosi, jadi dikuasai amarahnya, jadi dendam. Dia jadi pengen balas dendam dan menyerang klubnya Matteo. Tapi akhirnya ini berhasil dicegah ya sama Kala, yang akhirnya membuat Alana nggak jadi untuk menyerang atau membalas dendam kepada Matteo. Tapi dia udah sempat nyerang pasukan penjaga yang ada di depan klub. Dan ini sebenarnya nggak sesuai sama rencana yang direncanain sama Jatmiko sejak awal. Nah, Jatmiko tuh udah bikin rencana, kalau kita lihat waktu dia nyamperin ke klubnya si Matteo ya, itu dia agak-agak nahan senyum tuh, kayak itu kelihatan banget kalau dia di situ udah di poinnya udah di bawah pengaruh roh setan, dan akhirnya dia kasih kode ke Giselle ya. Dan sebenarnya rencananya adalah ketika Alana menyerang Matteo, mungkin Alana nggak bakal membunuh Matteo, tapi dengan serangan itu akan mempermudah si Jatmiko untuk nantinya membunuh Matteo, dan akhirnya bikin si Prayogo ini dendam sama Alana dan bikin Prayogo dan Alana ini jadi beradu gitu. Jadi ini akan membuang banyak waktu Alana dan fokusnya Alana dan kelompok jaga bumi untuk berfokus kepada Prayogo aja. Dimana si Jatmiko dengan fokusnya Alana ke situ, dia bisa berfokus untuk membangkitkan tumbal 1000 jiwa tadi. Tapi nggak sesuai rencana, dimana si Kala udah keburu nahan si Alana, dan akhirnya nggak jadi ada interaksi tuh antara si Matteo sama Alana. Dan di sini akhirnya Jatmiko mengambil satu tindakan dengan ya udah gue bunuh aja sendiri nih si Matteo. Dengan aksi Alana yang udah sampai di pintu gerbang aja kayaknya udah bisa mengarahkan kalau Prayogo nantinya akan curiga kalau Alana lah yang membunuh si Matteo. Dan akhirnya terjadilah konflik antara Prayogo dan kelompok jaga bumi dan Alana. Dan si Jatmiko ini masih tetap mencoba untuk menutupi jejaknya dia dengan satu, dia membunuh si Giselle
si cewek yang jadi biang dari semuanya ini sama temannya. Terus juga dia nggak tahu membunuh atau diapain si Jagao ini. Yang pasti hilang aja nih karakternya. Ini kayaknya perlu kita bahas ya. Kemana si Jagao nih secara khusus? Nggak ada clue apa-apa. Terus juga akhirnya dia juga bahkan menjadi informan bagi kelompoknya Alana. Dia kasih informasi, dia ngebantuin dan segala macam, benar-benar menutupi jejaknya dia supaya Alana ini dan kelompok Jaga Bumi nggak curiga sama si Jatmiko ini. Nah, selain bikin si Alana ini berkonflik dengan Prayogo, tujuannya Jatmiko juga sebenarnya sebagai roh setan ya, adalah untuk membuat Alana ini tenggelam dalam amarahnya. Ini supaya dia bisa mengikuti jalannya Dewi Api nih. Kita tahu sejak kecil tuh Alana selalu didatangi sama Dewi Api ya melalui mimpi dan mempengaruhi dia untuk mengikuti jalannya Dewi Api. Ini ada kata-kata yang agak kontradiktif antara yang dibilang sama Dewi Api dan dengan yang dibilang sama kelompok Jaga Bumi dan Dewi Asi. Dewi Api selalu memberikan semacam kata-kata atau dogma ya kepada si Sri Asi melalui mimpinya. Ini dia bilang, jagatku jagat api, kerajaanku kerajaan api, dan samudraku adalah samudra api. Ini kontradiksi dengan yang dikatakan sama Dewi Asi yang bilang kalau jagatku jagat kebaikan, kerajaanku kerajaan kebaikan, dan samudraku adalah samudra kebaikan. Jadi ada dua dogma atau ada dua kata-kata yang selalu mempengaruhi otaknya dia, dimana kalau dia ikut satu aja, misalnya ikut Dewi Api, ya udah dia bakal berhasil dipengaruhi sama Dewi Api. Tapi beruntungnya dia udah ketemu sama Dewi Asi yang ngasih tahu kata-kata yang tadi, yang akhirnya bikin dia tuh udah bener-bener gua adalah jalan kebaikan gitu, bukan jalan amarah. Di bagian ending juga kita ngelihat ya bagaimana si Jatmiko dan sosok Dewi Api mencoba untuk memancing amarahnya si Alana dengan bilang keluarkan amarahmu. Sampai akhirnya ya si Sri Asih karena dia sudah tenang dan sudah dapat ajaran dari Dewi Asih, dia bilang kalau marah bukan sifat saya. Ini adalah line yang menurut gua tuh keren banget, dan akhirnya mau ada pengaruh apapun dari Dewi Api itu udah nggak akan pengaruh lagi sama si Alana ini, karena dia udah bilang kayak gini nih, pokoknya marah tuh bukan sifatnya dia. Jadi udah diblok deh, pokoknya Dewi Api udah nggak bisa lagi mempengaruhi si Alana ini. Nah, kita belum ngomongin nih kelompok Jaga Bumi, dimana kelompok ini adalah kelompok yang mencatat ya, seperti yang gue bilang sebelumnya, yang mencatat garis keturunan dari titisan Dewi Asih, titisan dari keturunan Sri Asih gitu ya. Dan kelompok ini di-lead sama Eyang Mariani. Dia juga yang sekaligus menuntun si Alana untuk memenuhi takdirnya sebagai titisan Dewi Asih. Eyang Mariani juga menceritakan ya tentang sejarah perseteruan antara kaumnya Dewi Asih dan Dewi Api. Ini disebut sebagai kaum-kaum adikdaya yang sudah eksis sejak permulaan zaman. Dimana kaum ini terbagi menjadi dua ya. Kaum yang berbuat baik untuk kehidupan, which is kaumnya Dewi Asih, yang di sini mengambil inspirasi dari bangsa Rawaya, salah satu bangsa dari 3 bangsa yang eksis di peradaban kuno, selain kerajaan Wiba dan juga kerajaan Godam. Sedangkan satu lagi adalah kaum yang penuh dengan kebencian dan dendam yang menghancurkan dan menyengsarakan. Ini juga nge-refer kepada kaum yang dipimpin sama Dewi Api yang terdiri dari berbagai roh jahat, siluman, iblis, dan pendekar jahat ya. Terus kelompok Jaga Bumi ini juga ternyata relate guys sama kelompok yang muncul di film Gundala, kelompok protagonis, yaitu Rumah Perdamaian. Rumah Perdamaian ini adalah kelompok yang berisikan orang-orang yang bakal mencari adisatria untuk menjadi pelindung masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu di film Gundala, mereka juga lah yang memberikan kostum baru nih kepada si Gundala di post credit scene. Nah, nantinya kelompok-kelompok protagonis ini, Rumah Perdamaian, kelompok Jaga Bumi, nantinya mereka akan menyatu atau bersatu dan akan menjadi support kepada karakter-karakter superhero yang nantinya akan diperkenalkan seiring dengan film-filmnya nanti. Kelompok Jaga Bumi ini juga menerangkan atau menjelaskan tentang musuh mereka, Dewi Api, plus dengan 5 panglimanya Dewi Api. Nah, ini yang menarik, gambarnya udah diliatin, udah dikasih tease, dimana 5 panglimanya ini udah jelas-jelas bakal menjadi next villain di film-film berikutnya. Dan nantinya kelima-limanya ini akan muncul semua dan menjadi villain dari semua hero atau semua adisatria dari jagat ini, yang nantinya mereka akan beradu lah pokoknya. Jadi endgame-nya
Bumi Langit Cinematic Universe lah. Nah, 5 panglima ini yang bakal kita bahas, guys. Yang pertama, ini ada mungkin ya kalau kita ngelihat dari film-film yang bakal muncul, di mana bakal ada si buta dari gua hantu. Yang satu ini bisa kita tebak atau bisa kita prediksikan adalah Mata Malaikat, atau si karakter yang bernama Runtah kalau di komiknya dikenalnya. Si Runtah ini diceritakan sebagai anak dari pasangan Kastrip dan Rabini, dimana dia sejak lahir ini udah buta dan ibunya ini menganggap kalau kebutaan anaknya ini karena kelakuan dari si Kastrip bapaknya yang merupakan seorang pembunuh yang membuat anaknya ini dikutuk lah menjadi buta karena kelakuan bapaknya. Nah, si Runtah ini juga jadi korban bully ya waktu remaja karena kebutaannya. Dia diperlakukan kasar sama bapaknya juga, terus dibully sama temen-temennya, sampai akhirnya dia memegang dendam. Dan ketika dia besar, dia berguru pada si Pak Tua penjaga gua hantu dan Bengawan Tasbih Maut yang mengajarkan dia berbagai macam ilmu bela diri yang akhirnya dia gunakan justru bukan untuk membela kebenaran tapi untuk menyalurkan dendamnya dia, dimana dia gunakan itu untuk membunuh orang lain. Dalam perjalanannya si Runtah ini, dia menjadi orang yang benar-benar sadis ya, yang kejam. Dia jadi pengelana dan selalu mencabut nyawa dari jawara-jawara yang dia temui di sepanjang perjalanannya. Nah, salah satu yang dibunuh sama dia itu adalah Indrawatara, pemimpin dari perguruan Elang Putih yang merupakan ayah dari Barda, si buta dari gua hantu. Karena kematian si Indrawatara ini membuat si Barda menjadi emosi dan akhirnya ini memulai ya permusuhan antara si buta dari gua hantu dan juga Mata Malaikat. Nextnya kita tahu si buta dari gua hantu itu dia akhirnya berguru dan akhirnya belajar sampai akhirnya untuk menyamakan ilmunya seperti Mata Malaikat, dia juga harus menjadi buta. Dan akhirnya disitulah menjadi konflik antara si Mata Malaikat dengan si buta dari gua hantu. Nah, yang menariknya si Runtah ini juga dulunya pernah menjadi pemegang dari batu setan ya. Jadi kalau memang akan relate nantinya dan akan diceritakan yang sama seperti itu, kita akan melihat perjalanan panjang dari si roh setan yang kita lihat di film Sriasih ini. Dan ada juga kemungkinan si Mata Malaikat ini juga bakal muncul di film Mandala Golok Setan ya, dimana Mandala Golok Setan dan si buta dari gua hantu ini juga bakal mengambil set di era-era Jawara di Bumi Langit Cinematic Universe. Dan menariknya, si Mata Malaikat ini menjadi satu dari 3 villain yang akan muncul di film Si Buta dari Gua Hantu. Nah, cuma pertanyaannya, kan konflik utamanya terjadi di era Patriot ya, era sekarang nih. Bagaimana si Mata Malaikat ini bisa eksis di masa sekarang kalau dia tuh ada di era Jawara? Nah, ini kayaknya bakal mengambil referensi-referensi yang sama seperti si Kiwi Lawuk ya, dimana mungkin si Mata Malaikat ini dia dibekukan atau dia disimpan atau dia menjadi batu lah sampai akhirnya dia dibangkitkan di era Jawara ini. Atau mungkin bisa jadi si Mata Malaikat ini hidup sepanjang itu sampai di era Jawara ini, dimana mungkin dia udah living lay low gitu ya, hidup nggak terlalu disorot, nggak yang membunuh lagi, tapi hidup sebagai masyarakat biasa gitu ya. Sampai akhirnya mungkin dia terpancing lagi atas panggilan dari Dewi Api yang sekarang sedang mengumpulkan panglima-panglimanya dia. Yang kedua, Panglima Dewi Api ini disebut sebagai tengah manusia setengah siluman haus darah. Yang kemungkinan besar adalah si sosok Kiwi Lawuk. Ini sosok yang dibangkitkan di film Gundala ya. Kalau kita mundur sedikit waktu film Gundala lagi tayang, ini Bang Jokan ini sempat nge-tweet ya. Dia sempat nge-tweet kalau dia bilang kalau Kiwi Lawuk ini adalah 1 dari 5. Nah, ini jadi clue, ternyata 1 dari 5 ini adalah salah satu dari 5 panglimanya Dewi Api yang muncul di sini gitu ya. Nah, si Kiwi Lawuk ini juga disebut sebagai siluman haus darah. Ini juga match sama backstory-nya dia di komik, yang dimana dia diceritakan menghisap darah dari keturunan Tumenggung Wiralaga. Ini sebagai bentuk balas dendam, dimana dia dikurung sama keturunannya dan dijaga sama keturunan Tumenggung Wiralaga. Jadi kita juga bakal learn more about this character nanti nextnya. Mungkin perkembangan dimension lagi di film berikutnya akan semakin lengkap informasi tentang karakter-karakter ini. Apalagi karakter Kiwi Lawuk ini adalah the first ya. Ini adalah karakter pertama, panglima pertamanya Dewi Api yang dimunculkan di jagat sinema Bumi Langit. Walaupun sebenarnya kebangkitannya si Kiwi Lawuk ini kebangkitan yang kedua, dimana yang pertama seperti yang kita tahu kalau dari timeline udah pasti adalah si roh setan ini. Dan roh setan ini sudah tidak perlu lagi dibangkitkan ya. Dia sudah hidup di batu setan, tinggal mencari hostnya aja. Jadi Kiwi Lawuk adalah yang kedua.
yang dibangkitkan di jagat sinema Bumi Langit. Yang ketiga, ini ada sosok yang digambarkan sebagai anak kecil yang ini pasti pembaca atau penggemarnya Bumi Langit udah tahu banget kalau ini adalah bocah Atlantis atau karakter yang bernama Stulos ya. Dimana di komik itu dia punya dua cerita ya. Yang pasti ini juga saling berkaitan ya. Di komik itu ada di Bumi Langit Pusaka, si Stulos diceritakan sebagai salah satu makhluk yang selamat dari hancurnya benua Atlantis. Stulos ini masuk ke dalam sebuah kapsul cryogenetik yang di era modern itu dibangkitkan. Jadi dari zaman dulu dia masuk ke kapsul itu dan akhirnya ditemukan di zaman modern, dibangkitkan sama supervillain yang bernama Sinar Mata X. Nah, si Stulos ini akhirnya dia menjadi penjahat dengan julukan bocah Atlantis, di mana dia mencoba untuk membangkitkan peradaban Atlantis kembali yang sudah punah. Sedangkan kalau di era revolusi ya, si Stulos ini adalah putra mahkota dari kerajaan Wiba. Ini lebih lengkap ceritanya. Dia adalah putra mahkota dari kerajaan Wiba. Ini dia lahir dengan kekurangan di mana dia tidak aging ya. Dia umurnya tuh berhenti dan ukuran tubuhnya tuh berhenti gitu. Tapi meskipun begitu dia tuh punya kecerdasan yang sangat-sangat tinggi. Dia tuh menjadi kunci kemajuan teknologi dari bangsanya dia. Ibarat kata kalau kita bandingin sama Marvel, dia tuh Shuri-nya lah. Dia cerdas banget, pinter banget. Selain kecerdasan di atas manusia normal, dia juga punya kekuatan telekinetis. Dia bisa mengendalikan pikiran. Dia juga bisa membuat cloning dirinya sendiri. Nah, berbagai teknologi diciptakan sama dia, termasuk ini adalah salah satu alat yang juga penting ya di jagat sinema Bumi Langit, yaitu dia juga menjadi pencipta dari sabuk Aquanus yang dipakai sama adiknya yang bernama Zitu ya. Dan nantinya sabuk Aquanus ini akan dipakai sama si Aquanus nanti yang akan kita lihat nanti ya. Nah, si bocah Atlantis ini dikenal sebagai musuhnya si Godam. Nah, jadi kemungkinan besar bocah Atlantis ini akan jadi villain di film Godam dan Tira, atau mungkin juga kemunculannya bakal dimunculkan di series Tira nanti, tis-tisnya sedikit ya. Dan kalau akan mengambil unsur yang sama dengan tabung cryogenetik, ini juga pastinya akan melibatkan si mastermind ya dari sinema Bumi Langit, yaitu si Gazul lagi nih yang bakal membuka cryogenetik yang menyimpan tubuh dari si bocah Atlantis ini nantinya. Nah, Panglima Dewi Api yang keempat ini yang agak menarik ya. Awalnya ketika muncul gambar ini, gue agak curiga kalau ini adalah Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Gue kayak nyari-nyari gitu. Ini ada nggak sih Roro Kidul ini masuk ke dalam database-nya Bumi Langit nggak sih? Dan ternyata enggak ya. Tapi ada karakter lainnya yang juga menjadi penguasa lautan yang dikenal sebagai Dewi Laut Selatan. Nah, Dewi Laut Selatan ini tuh jadi musuh bebuyutan dari superhero yang bernama Herbintang. Nah, dia ini adalah sosok yang diceritakan selalu mengganggu ketentraman dunia ini. Dan dia juga sempat muncul ya di komik webtoonnya Sri Asih, di mana dia disebut sebagai sosok penguasa lautan yang tergabung dalam kelompok yang mampu mengendalikan elemen di bumi, termasuk lautan. More story dari Dewi Laut Selatan ini bakal kita lihat nanti ya. Dia bakal muncul di mana juga masih belum bisa kita kira-kira, dan bahkan pemerannya aja belum ketahuan nih, masih disimpan. Nah, kita lihat aja nanti pengumuman berikutnya di Bumi Langit, siapa nih yang bakal memerankan si Dewi Laut Selatan ini. Dan yang terakhir yang kita lihat di sini adalah si Roh Setan ya. Si Roh Setan ini kalau di komik diceritakan sebagai entitas goib kuno yang hidup berjuta tahun yang lalu dan tinggal di sebuah batu keramat yang tercipta dari kristal Amarasya yang bernama Batu Setan. Nah, Roh Setan ini adalah sebuah entitas yang tidak bisa dihancurkan dan selalu menyerap jiwa-jiwa korban perang ya. Nah, Batu Roh Setan ini juga berpindah dari masa ke masa, di mana salah satunya udah gue bilang tadi, ini pernah dipegang sama mata malaikat. Dan yang penting adalah si Roh Setan ini pernah bekerja sama dengan Culuika untuk membuat roh Culuika ini bersemayam di Batu Setan dan mentransformasinya menjadi Dokter Setan. Nah, Roh Setan ini lewat Batu Setannya juga pernah membunuh keluarganya Yekti, Jawara yang merupakan murid dari si Buta dari Gua Hantu dan Mandala si Golok Setan. Nah, yang menarik adalah kita nggak tahu nih roh apa yang ada di dalam Batu Setan ini. Apakah cuma roh doang atau jangan-jangan ini ada yang menteorikan ini yang pernah gue lihat, apa jangan-jangan adalah rohnya Culuika yang bersemayam di dalam Batu Roh Setan ini. Menarik nih, karena Culuika ini adalah salah satu villain yang menurut gue adalah villain yang lumayan besar ya kalau di komiknya. Jadi menarik kalau misalnya Culuika ini menjadi roh yang bersemayam di Batu Roh Setan ini, dan dia sekarang disebut sebagai Roh Setan gitu ya. Tidak dikenal lagi sebagai Culuika. Karena
menarik kalau misalnya kita bisa kenal karakternya tuh mundur ke belakang dan kita bisa tahu story dari villainnya, bukan cuma dari hero-nya, tapi dari villainnya untuk mengerti kenapa sih mereka bisa kayak gini, kenapa sih mereka bisa kayak gitu. Kalau menurut gue sih menarik kalau untuk diceritakan seperti itu. Nah, Dewi Api dengan 5 panglimanya ini apa nih yang bakal dilakukan ke depannya ya? Nah, ke depannya mereka bakal muncul di Bumi Langit selanjutnya sebagai musuh dari para Adiwira ini tentunya. Bersama tim Patriot nantinya bakal beradu jadi tim versus tim ya. Jadi nggak lagi 1 lawan 1. Terus juga mereka bakal membentuk satu kekuatan yang bakal menghancurkan dunia atau gimana. Yang pasti seperti gue bilang tadi, ini akan menjadi end game-nya sinema Bumi Langit. Nah, ada satu hal yang menarik tentang si Rosetan. Kalau kita lihat dari timeline kan film ini berada sebelum Gundala ya. Jadi Rosetan sebelum Gundala ini dia udah eksis, terus di ending film Sri Asih ini dia tuh kayak badannya melebur keluar gitu ya. Tapi bukan mati guys ya. Ini tidak mati tentunya villain ini ya. Dan kalau dengan dia yang udah eksis dari film ini, tentunya di Gundala dia juga ada. Nah, kemarin juga si Bang Jokan ini mengkonfirmasi kalau ternyata gagak-gagak yang kita lihat di film Gundala itu ketika si Gazul ini lagi menggali sesuatu itu adalah gagak-gagak yang muncul di situ, itu adalah representasi dari si Rosetan ini. Jadi si Rosetan ini sejak kekalahannya dengan Sri Asih, dia nggak lagi muncul dalam bentuk fisik gitu ya. Dia mungkin ngumpet dalam bentuk burung-burung gagak ini yang nantinya bakal memantau proses pembangkitan dari para panglima-panglimanya Dewi Api yang lain. Terus juga tentunya film ini juga menjadi perkenalan dari karakter Tangguh yang gue juga udah sempat bahas di Before You Watch film Sri Asih, dimana karakter Tangguh ini bakal menjadi karakter yang superhero dengan sebutan Sembrani atau dengan nama Sembrani, dimana dia adalah bagian dari tim Patriot nantinya. Nah, di film ini Tangguh juga punya peran ya untuk menghentikan rencana jahatnya Rosetan. Tapi di sini kita juga baru diperlihatkan sedikit ya bibit-bibit dia untuk menjadi superhero. So perjalanannya dia nanti untuk menjadi superhero bakal terjadi, mungkin gak bakal punya film sendiri ya guys ya, tapi bakal terjadi di sepanjang kita nonton film-film yang udah ada, dimana dia akan menjadi bagian dari bagian cerita kecil dari judul cerita besar yang diceritakan. Saya contoh, dia bisa aja muncul di film Godam dan Tira, atau dia juga bisa muncul di film di seriesnya Tira, atau mungkin di Virgo and the Sparkling. Jadi possibility itu akan terjadi untuk karakter-karakter yang sebenarnya bukan minor ya. Karakter Sembrani ini nantinya juga bakal punya peran besar, tapi mungkin tidak semua karakter besar itu harus punya film. Nggak harus punya satu film, tapi muncul di setiap film kan lebih menarik ya nggak sih? Kalau menurut gue sih itu yang akan terjadi untuk karakter Sembrani ini. Dan Sembrani ini punya kekuatan yang lumayan keren banget. Dia tuh bisa menetralisir racun, listrik, dan lain-lain. Dia juga bisa terbang layaknya kuda Sembrani. Dan yang terakhir, kemunculan Godam di post credit scene yang diperanin sama Chico Jericho. Ini kayak jadi salah satu yang paling menarik di film ini ya, kemunculan Godam ini. Well, Godam seperti yang kita tahu, atau mungkin yang belum tahu, dia adalah Awang. Namanya adalah Awang, yang jadi temannya Sancaka di film Gundala. Jadi kita tahu nih, si Awang ini dia mau hijrah ke Tenggara. Dia ngajak Sancaka, cuman Sancakanya ketinggalan kereta. Dan akhirnya ya udah dia berangkat sendiri numpang kereta gitu. Dan dengan tujuan untuk mengubah nasibnya. Tapi setelah kita lihat di film ini, ternyata nasibnya nggak berubah-berubah banget ya. Dia nggak jadi yang orang kaya atau gimana. Tapi dia walaupun punya pekerjaan tetap ya berubahlah sedikit. Dia jadi supir truk. Yang menarik adalah dia juga di komik diceritakan sebagai supir truk. Nah, dia tuh sifat-sifat kepahlawanannya dia ini juga udah muncul ya dalam dirinya dia. Dimana kalau di komiknya dia diceritakan tuh sering membela sesama supir truk dia yang sering dipalak sama preman. Jadi dia ngelawan premannya dengan kekuatannya dia gitu ya. Jadi di sini saya belum kuat sih maksud gue. Dia melawan preman-preman ini, membela teman-temannya dan juga dirinya yang sering dipalak. Nah, sampai akhirnya dia bertemu dengan sosok yang bernama Bapak Kebenaran. Bapak Kebenaran ini memberikan dia cincin, di mana cincin ini memberikan si Godam ini kekuatan. Intinya Bapak Kebenaran ini melihat dia sebagai sosok yang layak untuk menjadi pemegang dari cincin ini. Dan karena dia baik, selalu membela kebenaran gitu kan, sesuai dengan namanya Bapak Kebenaran.
Dan akhirnya diberikanlah cincin ini, di mana cincin ini memberikan si Godam ini kekuatan super. Nah, cerita panjang terjadi dari cincin ini justru. Cincin Godam ini tuh berasal dari karakter original yang bernama Godam, di mana Godam ini adalah anak dari panglima di sebuah kerajaan di sebuah planet alien. Nah, si panglima ini dia menjadi buron karena memberontak ke penguasa jahat yang bernama Ratu Candalani. Nah, si panglima ini akhirnya memutuskan untuk menghanyutkan putranya, untuk membuang putranya, untuk menghindari supaya putranya ini dibunuh sama penguasa, supaya putranya ini tetap selamat. Si Godam kecil ini akhirnya ditemukan sama seorang pria bernama Gedibal Banda. Si Gedibal Banda ini kemudian mengangkat Godam menjadi anak dan dia didik untuk menjadi kesatria. Nah, setelah Gedibal Banda ini meninggal, si Godam ini bertekad dia harus melanjutkan perjuangan dari ayahnya untuk melawan kejahatan di kerajaan itu. Dalam perjalanannya berguru, dia bertemu dengan seorang dewi yang bernama Dewi Pengasuh Sukma. Nah, Dewi Pengasuh Sukma ini memberikan si Godam ini 3 relik yang bisa memberikan si Godam kekuatan super. Dia memberikan 3 relik, yaitu pertama adalah Zira Sakti, yang dimana Zira Sakti ini bisa membuat si penggunanya ini kebal dengan senjata dan juga punya kekuatan super strength. Juga diberikan Jubah Sakti dari bendera pusaka suku Zelu. Dia dimana si jubah ini bisa membuat penggunanya ini bisa terbang, badannya akan seringan kapas, jadi kemampuan terbangnya ini udah pasti keren banget lah. Dan juga cincin sakti. Nah, cincin sakti ini nih yang kita lihat ya. Dimana cincin sakti ini bisa membuat Godam ini menghilang ya. Menghilang bukan lagi pas sayang-sayangnya ya. Tapi kekuatan yang didapat sama Godam ini itu punya pantangan, di mana Godam ini tidak boleh membunuh, tidak boleh ada korban dari setiap aksinya dengan menggunakan kekuatan itu. Jadi cuman boleh ya maksimal cacat lah ya, nggak boleh mati pokoknya. Dan akhirnya dia bertarung dengan kerajaan Putri Candalani ini. Nah, yang menarik, Putri Candalani ini punya anak yang namanya Culuwika. Disinilah si Godam berhadapan dengan Culuwika. Mereka bertarung yang akhirnya membuat Godam bisa mengalahkan Culuwika. Nggak dibunuh, mengalahkan. Tapi kekalahannya Culuwika ini membuat dia menjadi frustasi dan akhirnya bunuh diri. Culuwika ini bunuh diri. Nah, dengan matinya Culuwika ini, Dewi yang memberikan si Godam kekuatan menganggap kalau Culuwika adalah korban matinya si Godam. Karena walaupun kayak gitu mati gitu ya. Dan akhirnya karena ada korban matinya, si Godam ini akhirnya dihukum, di mana jiwa dan juga kekuatannya dikunci dalam cincin yang dia punya itu. Punya kekuatan jubah, zira dan segala macam. Kekuatan yang dia punya semuanya dikunci, jiwanya dikunci ke dalam cincin Godam tadi. Dan akhirnya cincin Godam tadi diberikan kepada sosok yang bernama Bapak Kebenaran. Dengan tujuan, Bapak Kebenaran, lu bisa cari siapapun yang pantas untuk nantinya memegang kekuatan Godam ini. Dan akhirnya dibawalah sama Bapak Kebenaran dan nyambung dengan ceritanya si Awang, dimana Awang ketemu sama Bapak Kebenaran, diberikan cincin dan jadilah si Awang ini mendapatkan kekuatan dari Godam itu sendiri. So, setelah film Sri Asih ini, tentunya si Godam bakal memulai ceritanya di film Godam dan Tira ya, dimana mereka pastinya akan berhadapan dengan villain, dimana ada villain yang juga menjadi musuh bebuyutannya si Godam, yaitu Dokter Setan dan Bocah Atlantis. Bahkan di salah satu storyline, tubuhnya Awang ini pernah diceritakan berpisah sama Godam dan dikendalikan sama Roh Setan yang dikuasai sama Dokter Setan. Sampai akhirnya si Godam ini bisa membebaskan Awang dari pengaruh Roh Setan dan membuat si Awang ini kembali bersatu dengan Godam. So, cerita menarik bakal kita lihat nanti di film Godam dan Tira. Tapi kita bakal lihat dulu mungkin tis-tis sedikit nanti di seriesnya Tira yang bakal tayang di Disney Plus. Pokoknya masa depan dari masa depan dari sinema Bumi Langit ini, jagat sinema Bumi Langit ini panjang banget. Dan kita layak untuk support supaya kita bisa nantinya melihat rangkaian dari fase pertama ini dengan villain yang udah mulai muncul satu persatu, udah mulai ditis, dan juga hero-heronya yang menurut gue juga masih banyak lagi yang belum diperkenalkan. Kayak Sembrani, mana kita tahu Sembrani nggak punya film, nggak punya apa, tapi muncul di sini. Jadi mungkin di film Gundala nanti, mungkin di film Godam dan Tira nanti ada hero lainnya. Mungkin di film Si Buta dari Gua Hantu nanti juga ada filmnya, ada karakter lainnya gitu ya. Bakal kita learn nantilah sepanjang project film ini berjalan. So, kita layak untuk support film ini, kita layak untuk support sinema ini, universe ini. Pokoknya semoga nantinya
mereka bakal bisa bikin film yang bombastis ya, kalau kata bapak yang ada di sebelah, yang bombastis, yang nantinya bakal bikin semua fans itu puas dengan udah ngikutin film ini atau udah ngikutin jagat ini sejak awal. So, full support dari gue. Pokoknya, kalau kalian punya teori guys, pokoknya itu yang bisa gue bahas. Ada satu yang masih janggal, yaitu kemana si Jagao. Apakah dia akan jadi siapa? Ini masih belum tahu ya. Kayaknya juga dia nggak mati, tapi kita masih belum ketemu clue. Jadi mungkin kalau kalian punya teori, kalian bisa drop komen kalian di bawah, dan kita bisa diskusi bareng-bareng. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.